Halo semuanya, kenalin nama aku Nisha Syifa Alaya. Aku mahasiswa Prodi Gizi, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya tahun 2024. Nah, di dalam video ini aku akan mengajak kalian untuk membahas kerusakan pangan roti akibat mikroorganisme. Mungkin langsung aja kita masuk ke apa yang akan dibahas di video kali ini. Yang pertama itu, mengidentifikasi nama mikroorganisme, melihat perubahan fisik dan kimia yang terjadi akibat mikroorganisme tersebut, tanda atau gejala yang dapat diamati, terus apakah dampak tersebut mempengaruhi keadaan kesehatan manusia, dan yang terakhir, cara mengatasi atau mencegah kontaminasi mikroorganisme tersebut. Oke, jadi kerusakan bahan pangan itu apa sih? Kerusakan bahan pangan akibat mikroorganisme adalah perubahan yang tidak diinginkan pada warna, bau, rasa, tekstur, atau nilai gizi suatu bahan makanan karena aktivitas mikroorganisme. Oke, jadi roti tawar itu merupakan bahan pangan berbasis tepung terigu yang kaya karbohidrat, air, dan protein. Jadi ini tuh roti itu jadi media ideal untuk pertumbuhan jamur lah intinya. Nah, teman-teman bisa lihat ya di foto roti sebelum dan juga sesudah terpapar Aspergillus sp. Perubahan yang terjadi itu apa aja sih? Yang pertama itu mulai dari warna. Dia itu muncul warna hijau atau biru gitu guys di roti yang udah terpapar. Terus teksturnya tuh jadi lembek dan juga berair, dan juga baunya tuh jadi bau asam dan tengik gitu. Terus permukaannya tuh ada putih-putih yang kayak kapas. Terus perubahan kimia apa nih yang terjadi? Jadi jamur tuh menghasilkan enzim amilase dan protease yang memecah pati serta protein, yang kemudian itu tuh nurunin mutu dan juga nilai gizi roti. Nah, terus kira-kira gejala apa sih pada manusia yang dapat muncul kalau misalnya kita tuh konsumsi roti yang sudah terpapar? Yang pertama itu, yang pasti kalian akan ngerasain mual, muntah, dan diare. Terus gangguan pernapasan, terus sakit kepala dan kelelahan. Dampaknya apa sih? Dampaknya tuh aku bagi jadi dua. Yang pertama itu ada dampak akut, jangka pendek. Jadi itu tuh cuman mual, muntah, diare, nyeri perut, dan kembung. Terus ada rasa pahit di mulut dan penurunan nafsu makan. Misal kalian tuh gak sengaja ngirup spora jamur yang ada di udara sekitar roti berjamur itu tuh bisa muncul reaksi alergi kayak batuk, bersin, sama tenggorokan gatal, hidung tersumbat, dan juga sesak napas, dan juga gatal di kulit. Terus yang kedua itu adalah dampak kronis jangka panjang. Nah, di dampak kronis ini ada hepatotoksik, yaitu merusak sel-sel hati. Yang kedua nefrotoksik, mengganggu fungsi ginjal. Dan yang ketiga itu karsinogenik, dapat menyebabkan kanker hati. Terus gimana dong cara mencegahnya? Pencegahan yang dapat dilakukan itu adalah dengan menghambat pertumbuhan jamur dan juga mencegah kontak antara roti dan juga sumber spora. Dan juga pencegahan dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan proses produksi dan penyimpanan. Mungkin kayak kalian tuh nyimpan rotinya tuh pada suhu dingin 4-10 derajat Celcius dalam keadaan kemasan tertutup rapat. Dan yang kedua, hindari tempat yang lembab dan tidak menyimpan roti terlalu lama. Nah, jadi roti yang tampak sepele itu ternyata bisa menjadi media pertumbuhan jamur berbahaya seperti Aspergillus tadi. Pertumbuhan jamur ini menyebabkan perubahan fisik, kimia, bahkan bisa nimbulin resiko kesehatan serius. Karena itu pastiin banget nih guys, kalian tuh menyimpan roti dengan benar dan juga perhatiin masa kadaluarsanya sebelum dikonsumsi. Nah, karena itu pastiin kalian tuh selalu nyimpan rotinya dengan benar. Juga perhatiin masa kadaluarsanya sebelum dikonsumsi. Oke, mungkin segitu aja dari aku. Terima kasih sudah menonton dan juga semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan mari kita jaga keamanan pangan agar tetap sehat, bergizi, dan bebas dari mikroorganisme. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih.